Yang piket, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Attention please. Before study, let's pray together. Start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Finish. Greetings to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, botol minumnya aman ditaruh di situ. Aman. Oke, botol minumnya dijaga jangan sampai jatuh, nanti kalau jatuh kotor ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang pembelajaran coding dan KA. Minggu yang lalu kita sudah belajar coding dan KA juga. Materinya tentang apa kemarin, masih ingat? Berpikir secara komputasional. Oke, baik. Kemarin kita sudah berpikir secara komputasional. Nah, untuk hari ini kita meningkat ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelumnya, Pak Asrul mau tanya, siapa di sini yang suka mendengarkan musik? Aku. Suka semua? Saya. Oke, ada yang suka belanja online? Mamaku. Oke. Ada yang suka nonton YouTube? Saya. Sekarang kita nonton video dulu. Ini video tentang mobil Tesla. Kalian tahu mobil Tesla itu apa? Mobil modern. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, jadi Tesla itu ini tadi tentang self-driving car. Apa itu? Autopilot. Autopilot. Autopilot berarti ada supirnya nggak? Nggak. Nggak ada. Nah, untuk supaya bisa autopilot butuh apa saja? Butuh kamera, sensor, gelombang ultrasonik, GPS. Nah, jadi si AI itu belajar dari semuanya. Dari kamera dia melihat, oh kalau di depan ada mobil, berarti apa yang harus dilakukan? Apakah dia berhenti? Apakah dia belok kanan? Kalau belok kanan, kira-kira nanti bahaya nggak? Di belakang ada mobil lain nggak? Ada sensor lagi di sebelahnya. Dia berpikir lagi. Ternyata bisa sekompleks itu dan serumit itu pemikirannya ya. Baik, sebelum kita belajar kita harus tahu tujuannya dulu. Untuk apa sih kita belajar? Jadi ada 4 poin yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan apa ini? Memahami konsep dasar AI. Ini konsep dasar. Yang kedua, Potensi dan kemampuan AI. yang ketiga, Pengetahuan dalam penggunaan AI. dan yang keempat. Etika dalam penggunaan AI. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu. Ini ada gambar apa? Maps. Google Maps. Google Maps. Siapa yang pernah lihat menggunakan Google Maps? Aku. Untuk apa? Mamaku. Untuk apa Google? Boleh Mencari lokasi. Untuk mencari lokasi. Ini maksudnya ada tanda warna biru tua, ada biru muda. Ini maksudnya apa? Biru tua adalah jalur yang kita akan jalan. Yang harus kita lewati. Yang harus kita lewati. Yang biru muda Jalan itu adalah Jalan kedua. keluar dari jalan. keluar dari Jalur. jalur yang kedua. Kemudian ada yang pernah melihat lagi. Ini gambar apa? Siapa yang pernah pakai kalkulator? Bisa cara makainya. Biasanya untuk hitung apa? Jangan-jangan PR Pak Asro dikerjakan pakai kalkulator ya? Biasa jadi, oke. Jadi kalau alat ini kalkulator itu alat bantu ya. Ini gambar apa? Sepeda listrik. Selanjutnya ini orang sudah membaca di dalam. Ada yang hilang nggak? Apanya? Baterainya. Terus gimana caranya? AI. Jalan sendiri ya Pak?
Sebenarnya ada orangnya apa enggak ya sebelah sini ya? Kemudian ada lagi ini gambar apa? Line? Ini gambar apa ini ya? Gambar TV. Laporan cuaca. Terus yang ini gambar gambar apa? YouTube. Terus ini gambar orang main catur. Yang ini game catur juga. Apa bedanya? Ini sama ini. Itu dimainin di game, itu dimainin terus yang itu dimainin di dunia nyata. Oke, yang ini dimainkan di dunia nyata, yang ini dimainkan di Virtual. virtual. Dari semua gambar tadi, kira-kira apa saja sih yang pakai AI? Ini pakai AI nggak? Ya. Ya. Ini namanya apa? Google Map. Jadi yang tanda biru muda ini dia menunjukkan jalan yang sama, tapi dia biasanya ngasih waktu lagi, perkiraan waktu tempuhnya. Yang biru ini adalah waktu tercepat. Kalau mau pakai yang biru muda ini juga boleh, tapi waktunya biasanya lebih lambat beberapa menit. Sekarang, kalau ini pakai AI nggak? Ini? Pakai AI ya? Enggak. Ini? AI itu apa sih? Artifisial atau yang sering disingkat AI adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. AI membuat mesin bisa belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan, dan dapat memecahkan masalah. Keren ya? Jadi AI itu adalah kecerdasan artifisial atau teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. AI itu belajar dari pengalaman. Jadi AI itu juga memiliki pengalaman. Kemudian mengenali pola, membuat keputusan dan bahkan memecahkan masalah. Itu. Bagaimana AI bekerja? Ini AI itu bekerja ada 5 tahapan. Yang pertama akan membaca data, membaca ribuan data. Jadi AI itu awalnya kosong. Dia itu sama seperti bayi yang baru lahir. Kemudian dia diberikan data, diberikan perintah. Siapa yang ngasih? Manusia. Misalkan kamu mau mendengarkan musik. Kamu ketik di pencarian lagu. Ya, lagu 420 Mangu. Nanti dia akan muncul Mangu. Terus selanjutnya hari berikutnya kamu cari lagi lagu 420 Mangu lagi. Nanti muncul lagi. Biasanya di hari selanjutnya sebelum kamu ketik itu dia sudah muncul. Nah, dia masuk ke pengenalan pola. Oh, si Ahmad ini senangnya lagu Mangu. Berarti nanti dia mikir, tak tampilkan lagu yang seperti Mangu atau tak tampilkan lagu yang diciptakan oleh 420. Nah, nanti dia akan berpikir seperti itu. Dia juga mempelajari data yang sering digunakan. Ketika kita sering mencari, makanya dia akan muncul seperti ini. Seperti di TikTok. Kalau kalian sering nonton mukbang, maka di TikTokmu yang muncul mukbang terus. Kemudian mesin yang belajar, tidak hanya melakukan instruksi tetapi belajar dari data yang diproses. Di sini Pak Asrul akan memberikan salah satu bagaimana cara AI itu bekerja. Yang pertama tadi AI membutuhkan banyak data, kemudian dia akan mengenali pola. Nah, di sini ini adalah sebuah game tentang di laut. Jadi si AI ini dia mau mendeteksi mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Nah, sekarang kita kasih tahu ikan itu yang seperti apa dan yang bukan ikan seperti apa. Nah, sekarang kita lihat sama-sama nih. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasikan pola. Ya, ayo kita mulai. Ini
sudah ada 10 benda yang diidentifikasi oleh AI. Ini Iya. kita coba sampai 20 benda dulu. Ini Iya. Oke, udah 20 ya. Sekarang kita lanjut. Apa yang terjadi? Nah, sekarang kita lihat apakah yang mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Tadi kita sudah ngasih tahu ikan itu yang seperti ini, yang bukan ikan seperti ini. Nah, ini bukan ikan, ini bukan ikan. Yang ikan nanti akan dia kasih checklist. Ini cara kerja AI-nya. Berikan sapu-sapu. Halo. Kira-kira kenapa kalau itu dianggap bukan ikan? Padahal ikan. Karena dia menganalisis pola. Karena apa lagi? Oke, karena kita tadi cuma ngasih data 20, bisa jadi ikan yang tadi dianggap bukan ikan itu belum kita kasih datanya. Sekarang kita coba lanjutkan. Nah, udah sekarang pelatihan. Tadi kita ngasih pelatihan dengan kita ngasih itu ikan bukan ikan bukan. Nah, dia menganggap beberapa objek yang dianggap dia ikan. Ini dianggap dia ikan. Nah, yang dianggap dia bukan ikan. Ini. Nah, ini kata dia bukan ikan karena data yang kita masukkan belum ada gambar ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita latih lagi. Oke, halo. Di sini ada 3 aktivitas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Pak Sol bagi dulu ya. 1, 2, 3. Yuk, waktu mengerjakannya 10 menit. Sudah? Memahami cara kerja AI, urutkan 4 langkah. Langkah-langkahnya apa saja kamu urutkan. Ini hasilnya. Yang ke-1 yang mana? Coba dibaca dulu 1, 2, 3, 4. Baca dulu semua. Iya. Bagaimana AI itu bekerja itu pertama dia ngapain dulu? Baca dulu semua, jangan satu-satu. Tuh lihat di satu. Adiknya. Apa adiknya? Apa adiknya? Jangan mainan ya. Ya cepat selesai. Ini apa yang dibaca? Halo. Sudah semua? Yuk sekarang kita presentasikan. Nanti kalau ada yang berbeda dari kelompok yang lain boleh disampaikan.
Coba. Presentasi pertama disampaikan oleh kelompok yang laki-laki. Ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Alwi Tenakmas. Yuk, baca. Apa ini? Tujuan menjelaskan manfaat dan potensi AI. Sebutkan 3 manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. 1. Membantu manusia menemukan alamat. Contoh Google Maps. 2. Membantu manusia menerjemahkan bahasa. Contoh Google Translate. 3. Membantu manusia mendengarkan musik. Contoh Spotify. Ada yang lain? Untuk menghibur. Apa? Pakai apa? YouTube. Ada yang lain lagi? Tidak sama. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ditutup dulu nih. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Baik. Sudah selesai ya? Ya, dikumpul hasilnya. Sini, kumpul. Tadi kita sudah belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau konsep dasar KA atau AI. Di antaranya tadi AI itu bisa digunakan untuk sarana hiburan, bisa digunakan untuk mencari lokasi, bisa kita gunakan untuk mendengarkan musik. Kemudian ternyata AI itu ada di sekitar kita. Seperti ketika kalian foto mau upload di Instagram supaya lebih cantik menggunakan filter AI. Kemudian bagaimana AI bekerja? Pertama dia harus mengumpulkan apa dulu? Mengumpulkan data, kemudian mengenalan pola. Baru habis itu iya, algoritma atau mempelajari data yang sering digunakan. Kemudian dia belajar, dan setelah belajar nanti saraf neuronnya akan terhubung. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, Pak Sur akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum pulang, Pak Sur mau mengingatkan kembali kepada kalian untuk menutup jendelanya sebelum pulang. Ditutup dulu jendelanya. Holdernya nggak usah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan atau bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan artifisial. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? AI. AI apa yang sering kalian gunakan? Google. Google untuk apa? Untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi. Kalau mau mencari alamat? Google. Kalau mau mencari terjemahan bahasa? Kalau mau mendengarkan musik? Kalau mau nonton video? Oke, berarti sudah bisa semua ya. Baik. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang, Pak Sur minta yang piket tolong disiapkan temannya untuk berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.